Pengendara darat, banyaknya kejadian kecelakaan yang akhir-akhir ini sering terjadi sungguh sangat memprihatinkan bagi kita semua. Pada dasarnya, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Yang pertama adalah faktor manusia, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga dari sisi sarana, dan yang terakhir adalah prasarana. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus kita perhatikan dan dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam berkendara, khususnya penggunaan rem yang baik dan benar. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Wildan selaku investigator dari KNKT. Mari kita simak dan ikuti penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, sahabat semua. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan banyaknya kecelakaan remblong pada bus dan truk. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Apa yang salah dengan kecelakaan-kecelakaan itu? Mari kita analisa bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Yang pertama, kita harus tahu faktualnya. Faktanya apa? Semua kecelakaan bus dan truk terjadi di jalan menurun. Yang kedua, semua pengemudi yang mengalami kecelakaan remblong itu pasti menggunakan gigi tinggi. Apa hubungannya antara jalan menurun dengan penggunaan gigi tinggi? Mari saya coba jelaskan bagaimana pengereman pada kendaraan bermotor itu bekerja. Mengerem di jalan datar dan mengerem di jalan menurun itu dua hal yang sangat berbeda. Pada jalan datar, gerakan kendaraan, energi kinetiknya dipicu atau dihasilkan dari putaran mesin. Semakin tinggi putaran mesin, akan cepat putaran roda. Ketika kita menghentikan putaran roda, maka mesin akan berhenti. Pengereman dengan menghentikan putaran roda di jalan datar sangat efektif. Tapi ingat, di jalan menurun, gerakan kendaraan yang meluncur dari atas bukan digerakkan oleh putaran mesin, tapi ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Yang besarnya, semakin besar masanya, semakin tinggi tempatnya, maka semakin besar gaya dorongnya. Jadi, ketika pengemudi mencoba menghentikan putaran roda, yang akan terjadi yang pertama, kampasnya panas. Yang kedua, anginnya tekor. Yang ketiga, minyak remnya mengalami overheat. Oleh sebab itu, pengemudi harus paham teknik mengemudi yang benar seperti apa. Jangan menggunakan sistem rem pedal untuk mengurangi putaran roda, tapi gunakan engine brake. Di sini ada namanya engine brake. Gunakan gigi rendah. Setelah itu nanti harus gunakan exhaust brake, yaitu anginnya, gas buahnya ditutup sehingga akan menghasilkan tenaga yang besar untuk menahan laju kendaraan. Jadi pada saat kendaraan turun dari atas, kecepatannya akan diatur bukan oleh pengemudi, tapi adalah oleh mesin. Mengingat banyaknya kejadian kecelakaan yang terjadi pada akhir-akhir ini melibatkan kendaraan besar, maka bersama ini saya, Suryanto Cahyono, selaku Ketua KNKT, ingin berpesan kepada para bapak dan ibu pengemudi untuk mencermati dan mempelajari serta mengikuti saran dari video ini terkait sistem pengereman pada kendaraan besar yaitu bus dan truk. Hindari remblong dengan memahami tata cara pengereman yang benar. Baik, sahabat sekalian, saya akan tunjukkan, saya akan praktekkan bagaimana angin tekor itu terjadi. Yang pertama, kita akan praktek pada kendaraan dengan sistem rem full pneumatik. Kita lihat, perhatikan. Setelah sekian banyak lakukan pengereman diinjak, maka kemudian akan terdengar bunyi buzzer atau alert. Ketika alert atau buzzer itu terdengar, itu berarti pengemudi sudah nggak bisa mengerem lagi. Sementara pada saat kita menggunakan kendaraan lainnya, yaitu menggunakan sistem full hidrolik yang menggunakan minyak rem, pada saat dilakukan pengereman berkali-kali, maka lampu indikator akan menyala. Dan ketika lampu indikator menyala,
maka pengemudi akan tidak bisa lagi menginjak pedal rem. Ini menunjukkan kegagalan pengereman pada sistem pengemudi. Nah, sahabat sekalian, ini akan saya tunjukkan bagaimana penggunaan engine brake. Apa itu engine brake? Di sini pengemudi menggunakan gigi rendah, yaitu gigi 2 di jalan menurun. Kemudian apa yang disebut dengan exhaust brake, ya. Pengemudi sering menyebutnya skep. Nah, di sini dipraktekkan bagaimana skep itu bekerja untuk mengurangi putaran roda pada saat melalui jalan menurun. Jadi di sini pengemudi nggak perlu nginjak pedal rem, tapi mesin yang akan menahan putaran roda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Bersama ini saya ingin berpesan kepada para pengemudi seluruh Indonesia, terutama para pengemudi kendaraan bus, para pengemudi kendaraan logistik, untuk mencermati dan kemudian mempelajari serta mengikuti saran dari video yang terkait sistem pengereman di kendaraan besar yang ada. Ingat, keselamatan ini adalah untuk kita dan juga untuk masyarakat yang lain. Demikian dari saya, terima kasih, selamat di jalan, selamat kembali ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Pada situasi pandemi ini, pemerintah menghimbau untuk tidak bepergian. Tapi, jika terpaksa harus keluar rumah, tetap disiplin dan patuhi protokol kesehatan. Nah, kali ini aku akan ajak kalian nih untuk cari tahu apa aja sih perlengkapan keselamatan dan protokol kesehatan di angkutan umum dalam memberikan pelayanan transportasi. Yuk, check it out! Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor, ada beberapa item yang wajib ada dalam kendaraan loh. 1. Sabuk keselamatan. Sabuk keselamatan digunakan untuk menahan pengemudi atau penumpang agar tetap berada di tempat duduk saat terjadi kecelakaan, tabrakan, maupun pengereman mendadak. Dengan cara perhatikan posisi duduk, atur tali sabuk bagian bawah, dan pastikan sabuk keselamatan terkunci dengan benar. 2. Ban cadangan. Ban cadangan ini dimanfaatkan pengemudi saat kondisi darurat jika ban utama mengalami kempis atau bocor di tengah jalan. 3. Segitiga pengaman. Segitiga pengaman adalah tanda dengan sisi berwarna merah yang digunakan untuk mengamankan di tempat kecelakaan saat kendaraan mogok ataupun di tempat berbahaya. 4. Dongkrak. Dongkrak digunakan untuk mengangkat badan kendaraan sehingga memudahkan saat akan mengganti roda. 5. Pembuka roda. Pembuka roda berfungsi untuk mengencangkan maupun mengendurkan mur pada roda kendaraan. Dan yang keenam adalah kotak P3K yang merupakan perlengkapan yang harus tersedia untuk penanganan darurat jika diperlukan. Khusus kendaraan barang harus ada fasilitas keselamatan berupa 1. Alat pemantul cahaya berupa stiker yang dirancang untuk menandai sisi belakang dan samping kendaraan untuk meningkatkan jarak dan penglihatan kendaraan. 2. Perisai kolong belakang dan samping yang berfungsi untuk mengurangi tingkat fatalitas tabrak belakang antara kendaraan kecil dan kendaraan barang. 3. Untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah, pengemudi wajib memakai helm dan rompi pemantul cahaya.
Selain itu, di dalam kendaraan juga perlu dilengkapi fasilitas tanggap darurat guys, seperti 1. Apar. Apar digunakan untuk memadamkan atau mengendalikan kebakaran kecil. Cara penggunaan apar adalah menarik atau melepas pin pengunci apar, mengarahkan selang ke titik pusat api kebakaran ringan, dan menekan tuas untuk mengeluarkan isi apar. 2. Martil pemecah kaca. Martil pemecah kaca digunakan saat kondisi darurat di dalam kendaraan dengan cara memukul bagian pojok kaca dengan keras dan hindari memecahkan kaca bagian depan kendaraan. 3. Alat kendali darurat pembuka pintu penumpang. Alat ini mempermudah proses evakuasi darurat di dalam kendaraan yang berada di pintu masuk atau keluar kendaraan. 4. Ganjal roda. 5. Pintu darurat pada mobil bus. 6. Palka atap pada kabin atas mobil bus bertingkat. Pintu darurat yang berada di atap ini digunakan dengan cara memutar switch searah jarum jam, lalu dorong keras ke arah atas atau luar. Nah, jadi selain perlengkapan keselamatan dan fasilitas tanggap darurat, kendaraan juga harus dipastikan dalam keadaan baik jalan dan siap beroperasi, serta dilengkapi dengan kelengkapan administrasi. Kemudian, mengisi form kesiapan dari petugas. Sekarang kita mau tanya Pak Nanang nih, sebelum bis berangkat, apa aja sih prosedur atau hal-hal yang harus dipersiapkan? Yang pasti kondisi kita harus fit dan sehat, supaya kami bisa berkonsentrasi untuk berkendaraan. Dan sebelumnya kami juga sudah diperiksa oleh tim medis. Selain itu, sebelum berangkat, pengemudi juga memastikan penumpang menggunakan sabuk keselamatan. Selama berkendara, pengemudi tidak boleh menggunakan handphone, ugal-ugalan, mengantuk, apalagi dalam keadaan mabuk. Dan jangan lupa istirahat setiap 4 jam sekali. Oke mitra darat, itu tadi fasilitas keselamatan yang harus ada di kendaraan untuk mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat!